Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Petir di udara terus melonjak, dan awan hitam memenuhi udara. Selain cahaya yang dihasilkan oleh petir di posisi Chufeng, maka seluruh langit sudah menjadi gelap. Akhirnya, kekuatan Royal Armament ditunjukkan tanpa kendali. Ini benar-benar sangat kuat. Bahkan berkali-kali lebih kuat daripada Murongsun, saat dia mengungkapkan persenjataan kerajaan sebelumnya. Apakah mungkin ini adalah kekuatan sebenarnya dari persenjataan kerajaan? Atau mungkin seperti yang dikatakan Raja Bumi, bahwa benda itu benar-benar menyetujui Chufeng? Seru kerumunan. Perubahan seperti itu membuat kerumunan masuk dengan kekaguman. Bas-bas. Namun, tepat pada saat itu, kekuatan yang membanjiri langit tiba-tiba menyusut. Dengan Chufeng sebagai pusatnya, ia mulai memasuki tubuh Chufeng seperti pusaran. Saat memasuki tubuh Chufeng, rambut panjang Chufeng berkibar-kibar. Cahaya muncul ke matanya, dan kekuatan penguasa turun dari atas dan masuk ke tubuhnya. Namun yang paling penting adalah, simbol pada tombak berwarna perak mulai berkedip-kedip lapisan demi lapisan. Semua orang bisa merasakan bahwa, tombak berwarna perak itu terhubung dengan Chufeng, dan menyalurkan energi yang kuat ke tubuh Chufeng. Perasaan ini, gumam Chufeng. Bahkan mata Chufeng berbinar-binar, itu ketika dia merasakan kekuatan persenjataan kerajaan yang melonjak ke dalam tubuhnya. Dengan penyaluran energi seperti itu, aura Chufeng sebenarnya mulai meningkat dengan cepat. Dengan bantuan 3 guntur ilahinya, Chufeng sekarang berada di peringkat 2 Martial Lord. Segera, dia akhirnya membuat terobosan. Semua orang bisa merasakan bahwa, aura Chufeng berada di peringkat 3 Martial Lord. Setelah Chufeng menjadi peringkat 3 Martial Lord, energinya juga mulai berkurang. Pada akhirnya awan-awan mulai tersebar, kilat-kilat juga memudar, kemudian langit dan bumi juga kembali ke keadaan semula. Namun yang tidak memudar adalah ekspresi orang-orang, karena mereka tercengang dengan mulut melebar. Mereka semua bisa merasakan bahwa, persenjataan kerajaan di tangan Chufeng benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatan unik dari Royal Armament sekali lagi muncul di depan semua orang. Karena kultivasi Chufeng tidak berada di puncak, dan kekuatan saat ini dari persenjataan kerajaan tidak sekuat Murongsun. Namun meski begitu, persenjataan itu memancarkan perasaan aneh. Ketika persenjataan kerajaan ada di tangan Chufeng, tampaknya senjata itu jauh lebih patuh, dan tampaknya benar-benar tunduk pada Chufeng. Pada kenyataannya, bahkan ada kejutan di mata Raja Bumi. Meskipun dia sudah tahu persenjataan kerajaan akan menyetujui Chufeng, tapi dia juga tidak berharap kalau situasi seperti ini akan terjadi. Dia segera berkata dengan nada tidak percaya. Ini adalah patuh secara absolut. Apakah senjata itu benar-benar mematuhinya secara mutlak? Gumam Liu Tua. Liu Tua juga tidak bisa menahan tangis ketika dia mendengar itu. Wajahnya yang sudah tua juga dipenuhi dengan kejutan. Kakak, apakah artinya patuh secara absolut? Tanya saudara jubah emas pada saat yang sama. Benar Senior Liu, apa yang terjadi? Kenapa kultivasi Wuking meningkat karena persenjataan kerajaan? Xuan Xiaochao dan yang lainnya juga berbicara. Pada kenyataannya, tidak ada yang tahu apa artinya paruh secara absolut. Bahkan Chufeng sendiri tidak mengetahuinya. Jadi, tatapan semua orang tak terhindarkan mendarat di Raja Bumi dan Liu Tua. Persenjataan kerajaan memiliki kesadarannya sendiri. Meskipun dia memberikan persetujuan, tapi itu hanya sebatas hubungan kerja sama. Itu tidak lebih dari meminjamkan kekuatannya kepada tuannya, dan kemudian mengisi tubuhnya sendiri dengan kekuatan tuannya. Itu adalah metode menguasai yang paling umum. Namun selain itu, ada juga metode lain yang agak istimewa. Ini bukan hubungan kooperatif, melainkan persenjataan kerajaan bersedia memberikan segalanya untuk tuannya. Ia akan menyetujui tidak ada master lain, dan senjata itu akan mati ketika tuannya mati. Jika tuannya itu meninggal, maka persenjataan kerajaan akan langsung hancur juga.
Metode penguasaan ini sangat langka, dan itu dinamai patuh secara absolut. Karena sejak saat itu, persenjataan kerajaan bukan lagi penguasa dunia, melainkan bawahan yang melayani tuannya. Namun sayangnya sudah hampir tidak ada orang yang bisa mendapatkan persetujuan dari Royal Armament. Mereka harus memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan kemampuan yang sangat baik. Adapun orang-orang yang dapat membuat persenjataan kerajaan melakukan patuh secara absolut, dalam semua catatan wilayah Laut Timur, sejak zaman kuno, belum ada satu orang pun yang mampu melakukan itu, kata Raja Bumi dengan muram. Apa, ternyata ada yang seperti ini. Sejak zaman kuno tidak ada yang bisa membuat Royal Armament benar-benar tunduk. Apakah ini berarti, bahwa persenjataan kerajaan di tangan Wu Qing adalah contoh tentang patuh secara absolut? Jika itu benar, bukankah dia satu-satunya orang yang bisa menyebabkan persenjataan kerajaan mutlak tunduk di wilayah Laut Timur? Ucap kerumunan. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, keributan lain muncul di antara kerumunan. Tidak hanya dari kerumunan yang mengamati, tetapi juga dari Crippling Night Demon Sect. Pada saat itu, mereka semua memandangi Raja Bumi dengan cermat, dan kemudian menunggu jawabannya. Sebuah indikasi yang jelas tentang patuh secara absolut adalah, bahwa persenjataan kerajaan akan memberikan sebagian dari kekuatannya kepada tuannya, dan itu akan mewakili keputusannya dalam kepatuhan. Kultivasi Wu Qing yang telah meningkat, itu sudah membuktikan segalanya, kata Raja Bumi. Oh surga, apakah ini berarti bahwa persenjataan kerajaan benar-benar tunduk kepada Wu Qing? Mengesankan, terlalu mengesankan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius luar biasa seperti dia. Seberapa besar potensi Wu Qing ini? Seberapa kuat kemampuannya? Ucap kerumunan. Setelah menerima konfirmasi, kerumunan langsung direbus dengan kegembiraan. Semua orang tanpa sadar melemparkan tatapan mereka kepada Chu Feng. Selain itu, rasa hormat dan kekaguman yang tulus memenuhi mata mereka yang berkilau dengan kilatan api. Dengan semua yang telah terjadi, mereka harus menilai kembali pemuda yang bernama Wu Qing ini, karena dia tampaknya jauh lebih kuat daripada yang dikatakan rumor. Tidak hanya dia membuat kontrak dengan roh dunia dari dunia roh Asura, bahkan persenjataan kerajaan berada dalam kepatuhan yang absolut karenanya. Dia melakukan banyak hal seperti legenda. Mereka harus mengakui bahwa, bakat Chu Feng benar-benar mencapai tahap yang tak terduga. Jika pemuda ini bisa berkembang, dia pasti akan menjadi karakter hebat di wilayah Laut Timur yang akan sangat kuat. Tunduk padaku ya, tombak naga perak, kamu telah memberi aku kejutan. Tapi jangan khawatir, aku benar-benar tidak akan mengecewakan kamu. Aku akan memberitahu kamu, bahwa kamu sudah mengikuti tuan yang benar, ucap Chu Feng. Sambil memegang tombak naga perak di tangannya, Chu Feng dengan gembira tersenyum. Silver Dragon Spear adalah nama persenjataannya. Dalam sekejap ia berhasil menerima persetujuan dari persenjataan kerajaan, dan Chu Feng juga mengetahui namanya. Selain itu, apa yang dipelajari Chu Feng bukan hanya namanya, tetapi juga kekuatan tombak naga perak itu sendiri. Meskipun merupakan persenjataan kerajaan yang khas, dan itu juga masih sangatlah kuat. Namun meski begitu, Chu Feng tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari persenjataan kerajaan. Tapi dengan begitu, selain kultivasi saat ini dari Lord Martial peringkat 3, bahkan jika lawannya adalah Lord Martial peringkat 6, Chu Feng masih bisa melakukan perlawanan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan orang itu, dia masih bisa melarikan diri tanpa terluka. Itu karena persenjataan kerajaan sama halnya dengan persenjataan elit, dan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Yaitu menyebabkan kekuatan si pengguna akan meningkat karena persenjataannya. Dalam satu waktu saat memegang armamen kerajaan, seluruh kekuatan bertarung mereka akan menerima peningkatan besar. Setelah mengumumkan hasil pertempuran untuk membiarkan dunia tahu, tentang kekalahan brutal Kepulauan Eksekusi Immortal, dan membiarkan mereka mengalami bakat kuat Chu Feng. Kemudian setelah itu, Raja Bumi mengusir para pengamat dari jurang yang rusak. Mereka akhirnya mengaktifkan kembali, formasi Sealing Spirit di atas Ravin yang rusak.
Karena mereka sudah tahu metode aktivasi itu, Sun untuk melakukannya lagi ternyata tidak menyulitkan mereka. Adapun pedang penyegel iblis, mengesampingkan bahwa tidak ada orang yang bisa mendekatinya karena formasi spiritual, bahkan jika seseorang bisa mendekatinya, tapi tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Jadi, Raja Bumi dan yang lainnya tidak khawatir, karena mereka tahu betul kekuatan pedang yang sangat besar itu. Wu Qing, Kepulauan Eksekusi Immortal dikalahkan secara mengerikan kali ini, jadi mereka pasti akan membalas dendam. Aku yakin mereka akan segera mengirim pasukan, jadi mari kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Raja Bumi berkata kepada Chu Feng setelah memeriksa formasi, dan memastikan tidak ada celah dan formasi itu sepenuhnya diaktifkan. Chu Feng mengangguk, lalu pergi dengan Raja Bumi, 10 saudara jubah emas, dan Xuan Xiaochao beserta yang lainnya. Adapun yang lain dari Crippling Night Demon Sect, mereka menyembunyikan identitas mereka, dan bergabung dengan beberapa puluh ribu orang yang datang untuk menonton tontonan menarik ini, dan kemudian pergi bersama dengan mereka. Ketika semua orang pergi, Ravin yang rusak menjadi begitu hening hingga terasa aneh. Saat berada di sana, seseorang hanya bisa mendengar semburan angin saja. Karena benar-benar sepi juga, sampai-sampai tempat itu terasa sedikit menakutkan. Namun tepat pada saat itu di luar formasi spiritual, ada sesuatu yang menggeliat di udara. Segera setelah itu, 2 orang tiba-tiba muncul. Kedua orang itu adalah perempuan. Satu setengah baya dengan pakaian yang cocok untuk penampilannya, sementara yang lain adalah wanita muda yang manis dan cantik. Keduanya berasal dari Mystic Peak. Yang muda adalah Chun Wu, dan yang setengah baya adalah penjaga puncak Misty, dan merupakan salah satu karakter paling berpengaruh dari wilayah Laut Timur, yaitu Lady Piao Miao. Pada saat itu, Lady Piao Miao berdiri di udara. Dia memegang stoples lumpur yang pecah, dan dia menatap ke arah Chu Feng dan yang lainnya pergi dengan mata galaknya. Setelah beberapa lama, dia pun berkata, "Bakat Chu Feng telah melampaui harapan aku." Tidak heran, ucap Piao Miao. Guru, apakah kita akan membiarkan Chu Feng dan orang-orang dari Sekte Night Crippling Demon pergi begitu saja? Apakah kami tidak perlu mengikutinya? Tanya Chun Wu dengan sedikit khawatir. Dia tidak mengerti orang-orang dari Sekte Crippling Night Demon dengan baik, jadi dia tidak terlalu meyakinkan. Itu tidak perlu. Meskipun terkadang orang-orang dari Crippling Night Demon Sect tidak memilih metode apa yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka, tapi mereka sangat menekankan kebenaran. Mereka tidak akan mengambil armamen kerajaan Chu Feng, dan juga tidak akan membahayakan Chu Feng. Lagi pula, kali ini Chu Feng telah membantu mereka keluar dari masalah ini. Orang hampir bisa mengatakan bahwa, dialah yang menyelamatkan seluruh hidup mereka. Mereka nyaris tidak punya cukup waktu untuk berterima kasih padanya, jadi mengapa juga mereka menyembunyikan niat jahat? Kata Lady Piao Miao. Tapi guru, ketika mereka berada di istana bawah tanah sebelumnya, bukankah kamu mengatakan bahwa Raja Bumi pasti akan membunuhnya, jika Chu Feng mengeluarkan pedang penyegel iblis? Kata Chun Wu. Lady Piao Miao dengan tenang tersenyum, lalu berkata, "Oh, itu karena pedang penyegelan iblis sangat penting bagi Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Aku telah mendengar bahwa sebelum kepala Crippling Night Demon Sect meninggal, dia pernah mengatakan Crippling Night Demon Sect akan dipimpin oleh siapapun yang bisa mengeluarkan pedang penyegel iblis. Namun sayangnya, jangankan bisa menarik keluar pedang penyegelan iblis, bahkan tidak ada orang di Crippling Night Demon Sect yang bisa mendekatinya. Jika Chu Feng benar-benar bisa mencabutnya, bukankah itu berarti Sekte Crippling Night Demon akan dipimpin oleh seorang anak nakal yang tidak ada yang akrab dengan mereka? Mengesampingkan fakta bahwa 4 pelindung tidak akan mau, bahkan para murid yang tersebar dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan juga tidak akan mau. Sebagai petinggi dari Sekte Night Crippling Night, Earth King pasti tahu akan hal itu. Jadi, jika Chu Feng benar-benar menariknya, demi stabilitas Sekte Crippling Night Demon, dia pasti akan membunuh Chu Feng, karena dia tidak akan membiarkan Sekte Crippling Night Iblis dikendalikan oleh orang dari luar sekte.
Lagi pula, untuk orang-orang dari Sekte Night Demon Crippling, hanya 4 pelindung yang memenuhi syarat untuk memimpin Sekte Night Crippling Knight, ucap Lady Piao Miao menjelaskan. Tapi anehnya, Chu Feng masih menerima perlindungan dari Demon Sealing Sword, dan dia sudah melakukan sesuatu yang mereka semua tidak bisa lakukan. Apakah mereka tidak akan membunuh Chu Feng hanya untuk kedamaian Crippling Night Demon Sect, dan untuk menghindari masalah di masa depan? Tanya Chun Wu yang masih khawatir. Seperti yang aku katakan, orang-orang dari Sekte Crippling Night Demon menekankan kebenaran. Selama masalah terlarang mereka tidak dilanggar, maka dapat dipastikan tidak akan ada yang terjadi pada Chu Feng. Chu Feng juga sangat pintar, dan dia tidak melewati garis itu. Jadi, orang-orang dari Crippling Night Demon Sect tidak akan membunuhnya. Tidak hanya itu saja, mereka juga harus bisa menariknya ke dalam sekte mereka. Lagi pula, mereka bukan orang bodoh. Tidak peduli siapapun itu, mereka ingin lebih dekat dengan seorang jenius seperti Chu Feng, jelas Lady Piao Miao. Oh, aku mengerti, seru Chun Wu. Hanya setelah mendengar semua itu, Chun Wu pun merasa lebih nyaman. Namun ketika dia melihat toples lumpur yang pecah di tangannya, dia dengan ringan mengerutkan keningnya, dan bertanya dengan sangat bingung. Sebenarnya, aku masih punya satu hal yang aku tidak mengerti. Guru, mengapa kamu secara tersembunyi menyelamatkannya? Tanya Chun Wu. Oh, mungkin menjaganya akan lebih berguna. Lady Piao Miao membuat senyum yang tak terduga, dan ketika dia berbicara, dia juga melihat toples lumpur yang rusak di tangannya. Di permukaan, toples lumpur itu tampak sangat biasa. Toples itu bahkan rusak parah. Namun di dalam toples itu, jimat yang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terus berkedip-kedip. Cahaya mereka memantul satu sama lain, dan membentuk beberapa formasi yang kuat. Di tengah-tengah formasi itu, sebenarnya ada kesadaran sempurna, dan juga tidak rusak yang tergeletak dengan damai. Jangankan Chu Feng, bahkan Raja Bumi saja tidak mendeteksi Lady Piao Miao maupun Chun Wu sedikit pun. Jadi, setelah menyegel Raffin yang sudah rusak, mereka pergi tanpa khawatir. Setelah melewati hutan batu kematian, mereka melakukan perjalanan beberapa puluh ribu mil sebelum mendirikan kemah di pegunungan. Sebenarnya, mereka tidak benar-benar perlu beristirahat karena tingkat kultivasi mereka, tetapi hanya saja Raja Bumi memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan Chu Feng. Setelah mendirikan kemah, Liu Tua memerintahkan saudara lelaki yang ke-8 dan ke-9 untuk mencari makanan. Ketika mereka melakukannya, itu sudah jauh di malam hari. Saudara laki-laki ke-8 dan ke-9 sangat kompeten dalam pencarian mereka. Tidak hanya ada daging dan sayuran, bahkan mereka mendapatkan anggur. Pada saat itu, meskipun sudah larut malam, ketika mereka duduk di puncak sebuah gunung di dalam pemandangan malam, ada jenis suasana khusus ketika mereka minum anggur dan makan daging, terutama setelah bahaya seperti itu. Di dalam pertarungan sebelumnya, kehidupan seperti itu memang menjadi kenikmatan yang luar biasa. Wu Qing, aku punya permintaan. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu bisa menyetujuinya atau tidak? Tiba-tiba saja Raja Bumi tersenyum, dan menatap Chu Feng saat bertanya. Selain itu, semua orang meletakkan mangkuk anggur di tangan mereka, dan dengan tertib melemparkan tatapan mereka pada Chu Feng. Senior, ucapkan saja pikiranmu. Selama aku, Wu Qing, bisa melakukannya, aku tidak akan menolaknya, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Wu Qing, bakatmu sangat luar biasa. Kamu seorang jenius yang sangat jarang terlihat di wilayah Laut Timur. Mewakili Crippling Night Demon Sect, aku ingin mengundang kamu untuk bergabung dengan kami. Aku ingin tahu, apakah kamu setuju atau tidak? Kata Raja Bumi dengan tulus. Selain itu, saat dia mengucapkan kata-kata itu, matanya dipenuhi dengan harapan. Namun sayangnya, itu juga mengandung sedikit kekhawatiran. Dia merasa takut, dia takut kalau Chu Feng akan menolaknya. Karena bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius yang langka. Semua orang tahu masa depan Chu Feng tidak bisa dihindari. Bahkan jika dia menolak, itu masihlah masuk akal. Sebenarnya, itu bukan hanya Raja Bumi saja yang khawatir. Tetapi Liu Tua, Xuan Xiaochao,
Fu Fengming, Yu Tonghan, dan hampir semua orang dari Sekte Malam Melumpuhkan yang ada di sana, mereka semua juga merasa khawatir. Karena mereka semua benar-benar berharap, kalau Chu Feng bisa masuk ke Sekte Crippling Night Demon. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.